Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam jumpa kembali bersama Pak Irfan. Tentunya masih dalam materi tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Dan salah satu perjuangannya adalah perjuangan dengan cara diplomasi. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang perjanjian Linggarjati, di mana ada 3 hasil penting dari perjanjian tersebut. Dan seiring berjalannya waktu kemudian terjadi perbedaan penafsiran antara pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia mengenai perundingan Linggarjati atau isi dari kesepakatan di Linggarjati. Lalu pemerintah Indonesia berpendapat bahwa secara de facto Indonesia bebas mengadakan hubungan luar negeri dan mendirikan perwakilan-perwakilannya atau duta besar. Namun sebaliknya, Belanda menginginkan agar melalui perundingan Linggarjati, pemerintah Indonesia segera bekerja seatap dengan Belanda, baik dalam bidang politik, ekonomi maupun pertahanan. Dan Ratu Belanda sebagai kepala dari pemerintahan. Jadi adanya perbedaan penafsiran dari isi perundingan Linggarjati yang ada 3 poin itu membuat kemudian pemerintah Belanda dan Indonesia kembali berkonflik. Maka puncaknya 15 Juli 1947, Van Mook kemudian menyampaikan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian Linggarjati. Kemudian melancarkan agresi militer Belanda yang pertama tanggal 21 Juli 1947. Disebabkan karena adanya perbedaan penafsiran dari perundingan isi perjanjian Linggarjati itu, kemudian membuat pemerintah Belanda mengambil keputusan sepihak bahwa Indonesia sudah melanggar isi perjanjian Linggarjati. Maka mereka melakukan aksi militer untuk melawan, menangkap pemberontak-pemberontak yang mereka sinyalir sudah tidak menyepakati perundingan Linggarjati. Sudah saya jelaskan sedikit tadi mengenai alasan dari Belanda melakukan aksi militernya. Nah, di sini kita akan melihat tujuan dari pemerintah Belanda atau militer Belanda ini melakukan agresi militer. Jadi operasi militer yang dilakukan pihak Belanda disebut sebagai aksi polisionil. Ya, artinya bahwa aksi menjaga ketertiban, ya, aksi polisionil dalam rangka mempertahankan, dan mengamankan penafsiran perjanjian Linggarjati. Namun, menurut perspektif Indonesia, aksi ini melanggar isi dari perundingan Linggarjati karena sudah memasuki wilayah Indonesia yang berdaulat tanpa izin. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa wilayah Indonesia itu meliputi Sumatera, Jawa, Madura. Sedangkan Belanda ini sudah memasuki wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera tanpa seizin pemerintah Indonesia. Maka tercipta kemudian konflik lagi di sini. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa aksi militer Belanda ini memiliki perspektif yang berbeda antara pemerintah Belanda dan Indonesia. Kalau menurut Indonesia bahwa aksi militer yang dilakukan Belanda ini merupakan sesuatu yang sangat salah karena sudah memasuki wilayah negara yang merdeka atau berdaulat. Sedangkan menurut pemerintah Belanda bahwa aksi militer ini dilakukan untuk mengamankan amanat dari perundingan Linggarjati. Ini bertanda bahwa perundingan Linggarjati atau isi perundingan Linggarjati ini kemudian memiliki perbedaan penafsiran.
Jadi sebenarnya tujuan utama agresi militer ini adalah untuk merebut daerah yang memiliki sumber daya alam. Namun sebagai samaran untuk dunia internasional, karena dunia internasional juga melihat konflik yang ada di Indonesia ini, maka Belanda menamakan agresi militer tersebut sebagai aksi polisionil dengan alasan mengamankan amanat perundingan Linggarjati yang memiliki kekuatan hukum internasional. Terjadinya konflik yang berkepanjangan antara Belanda dan Indonesia membuat dunia internasional atau mata dunia melihat konflik ini sebagai sesuatu yang sangat serius. Ditambah lagi, beberapa perwakilan-perwakilan Indonesia sudah ada di beberapa negara di luar negeri. Maka tentunya promosi-promosi tentang kedaulatan Indonesia di mata dunia itu tetap berjalan. Mereka berperan penting untuk mengabarkan kepada dunia bahwa ini masih ada konflik yang perlu diselesaikan. Mengingat Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus. Maka setelah perundingan Linggarjati kemudian terjadi agresi militer Belanda yang pertama. Dalam hal ini Dewan Keamanan PBB kemudian memutuskan untuk menyelesaikan atau mendamaikan permasalahan ini. Maka diadakanlah perjanjian Renville di atas geladak kapal perang Amerika Serikat tanggal 18 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948. Agresi militer Belanda pertama telah menimbulkan reaksi dari berbagai penjuru dunia. India dan Australia mengajukan permohonan agar masalah RI dan Belanda dibicarakan dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Ini menunjukkan bahwa adanya peran penting dari negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia pada saat itu. Ya, jadi pada slide ini merupakan suasana pertemuan di geladak kapal perang USS Renville 227, di mana ada beberapa pembahasan yang kemudian menjadi kesepakatan di antara kedua negara yang bertikai. Dan Amerika merupakan negara penengah dari konflik yang terjadi pada masa itu. Inilah kapal USS Renville 227 yang dijadikan tempat untuk mengadakan perundingan. Ya, jadi yang ini merupakan peristiwa sebelum diadakannya perundingan Renville. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa adanya usulan yang diberikan oleh India dan Australia kepada Dewan Keamanan PBB bahwa konflik Indonesia-Belanda ini harus diselesaikan. Maka tanggal 31 Juli 47 Dewan Keamanan PBB menerima usulan dari India dan Australia dan dimasukkan dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Kemudian follow up-nya 1 Agustus 1947, PBB mengeluarkan seruan kepada kedua belah pihak agar melakukan gencatan senjata dan Amerika dalam hal ini Dr. Walter Ford sebagai komisi konsuler. Kemudian tanggal 4 Agustus 1947 perintah dari PBB untuk menghentikan tembak-menembak yang terjadi di Indonesia. Ini ketika peristiwa agresi militer Belanda yang pertama. Selanjutnya Sultan Syahrir diminta untuk memaparkan pendapatnya mengenai perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Di akhir pidatonya, Syahrir kemudian mengusulkan untuk membentuk suatu badan arbitrase atau badan penengah dari konflik antara Indonesia dan Belanda. Kemudian
Dewan Keamanan PBB menerima usulan tersebut yang disampaikan juga oleh Amerika Serikat mengenai pembentukan Komisi Jasa-Jasa Baik atau Goodwill Commission yang nantinya kemudian berubah nama menjadi Komisi Tiga Negara atau KTN. Berikut adalah delegasi dari Komisi Tiga Negara yang dibentuk Dewan Keamanan PBB sebagai orang yang berperan dalam penyelesaian konflik antara Indonesia dan Belanda. Indonesia memilih Australia yang dalam hal ini Richard Kirby, kemudian Belanda memilih Belgia yang dalam hal ini Paul van Schillen, kemudian Amerika sebagai penengah, dalam hal ini ditunjuk Bapak Frank Graham. Tentunya ini menarik ketika Indonesia memilih Australia, mengingat ada berbagai macam alasan. Alasannya yaitu yang pertama adalah secara letak geografis, Indonesia dan Australia adalah negara yang bertetangga. Sebagai tetangga yang dekat, Australia cukup tahu mengenai permasalahan yang ada di Indonesia. Selain itu, Australia juga berperan penting sebagai pengusul untuk segera mendamaikan konflik antara Indonesia dan Belanda. Sedangkan Belanda memilih Belgia mengingat secara letak geografis juga Belgia berbatasan langsung dengan Belanda. Jadi setelah mendengarkan alasan dari kedua belah pihak dan juga Amerika sebagai penengah dari konflik ini, maka kemudian menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut. Jadi ada 3. Yang pertama adalah Belanda akan tetap berdaulat hingga terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dan itu kemudian disetujui oleh pihak Indonesia untuk membentuk RIS. Kemudian yang kedua, RIS atau Republik Indonesia Serikat memiliki kedudukan yang sejajar dengan Indonesia Belanda. Kemudian yang ketiga, setiap tentara Indonesia yang berada di daerah pendudukan Belanda harus berpindah ke daerah Republik Indonesia. Berikut adalah peta dari perundingan Renville yang tadinya di perjanjian Linggarjati Indonesia mendapatkan Sumatera, Jawa, Madura secara keseluruhan. Pada perundingan Renville ini kemudian menyempit wilayah kedaulatan Indonesia. Anak-anakku sekalian, ini merupakan peta dari hasil perundingan Renville, di mana bila kita bandingkan dengan peta sebelumnya yaitu perundingan Linggarjati, terdapat banyak perbedaan, terutama di wilayah kekuasaan Indonesia. Wilayah kekuasaan Indonesia yang tadinya Sumatera, Jawa, Madura secara full, kemudian pada masa Renville itu menjadi menyempit. Kita lihat sendiri di sini, Sumatera ada beberapa wilayah Indonesia yang kemudian diambil alih oleh Belanda, begitupun dengan Jawa. Yang bertanda biru merupakan atau berwarna biru merupakan wilayah dari Belanda. Begitupun dengan yang berwarna hijau muda yaitu di Kalimantan dan Papua Barat ini. Itu masih dalam kontrol dari negara Belanda. Yang dalam hal ini negara boneka bentukan Belanda. Yang berikut ada beberapa dampak dari perundingan atau perjanjian Renville. Secara garis besar bahwa perundingan Renville ini tidak memberikan dampak yang baik bagi Indonesia. Salah satunya adalah semakin menyempitnya wilayah Republik Indonesia yang tadinya Jawa keseluruhan, Sumatera keseluruhan, dan Madura pada Renville kemudian dipersempit. Sumatera tidak lagi milik Indonesia, Jawa juga seperti itu. Jadi
semakin menyempitnya wilayah Republik Indonesia. Ini tentunya menjadi kerugian. Akan tetapi bila kita analisa, ternyata bahwa kita masih diuntungkan dari perundingan Renville ini. Mengingat bahwa masih ada wilayah Indonesia yang diakui secara internasional. Sekalipun wilayah kita kemudian menyempit, tapi setidaknya masih ada wilayah yang diakui secara internasional. Anak-anakku sekalian, perlu kalian garis bawahi bahwa Belanda sebenarnya tidak menginginkan Indonesia itu ada. Mereka sebenarnya tidak mau untuk melakukan perundingan pertemuan dengan Indonesia. Akan tetapi karena konflik ini sudah diketahui oleh dunia internasional, maka secara terpaksa Belanda ikut arus yang dilakukan atau diprogramkan oleh PBB sebagai perwakilan internasional. Jadi sebenarnya Belanda itu tidak menginginkan Indonesia itu ada. Kalau bisa dihapus saja dari peta dunia. Itu keinginan mereka. Tapi tidak bisa berjalan dengan baik karena mereka terikat dengan hukum atau aturan dari PBB. Ini juga ditandai dengan dilakukannya kembali agresi Belanda yang kedua. Jadi mereka lagi dan lagi mengatakan bahwa mereka melakukan agresi untuk mengamankan perjanjian Renville. Ya, ini adalah alasan klasik dari pemerintah Belanda pada masa itu. Dan terjadilah beberapa penangkapan terhadap tokoh-tokoh Indonesia, yaitu Soekarno, Hatta, dan Syahrir yang kemudian diasingkan ke wilayah lain. Dan di sini juga kita akan lihat bagaimana terbentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI. Baiklah, yang terakhir ini adalah evaluasi, kemudian bisa diskusi dengan temannya dan dicari jawabannya. Baik itu dari berbagai macam sumber, dari internet, dari buku dan lain sebagainya. Alasan mengapa perundingan Renville itu diadakan di kapal perang. Mengapa tidak dilakukan di daratan, misalnya di Jakarta? Kenapa harus di kapal? Bukankah kapal ini ya ruangnya itu atau space-nya juga kecil? Kenapa tidak dilakukan di daratan yang lebih luas? Ya, jadi tentunya itu ada jawabannya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih buat perhatiannya kalian dan saya menunggu tugas kalian di GCR. Terima kasih. Tuhan memberkati.